Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Saputra dari lokal 2A HKI akan menjelaskan tentang supremasi hukum. Yaitu untuk yang pertama, pengertian supremasi hukum. Supremasi hukum atau sering disebut dengan rule of law yang terbagi menjadi dua, yaitu secara formal diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. Dan untuk yang kedua, secara hakiki lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruknya. Yaitu ciri utama untuk selanjutnya, ciri utama rule of law, yaitu satu, lahir dari kandungan negara konstitusi. Yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Doktrin egalitarian. Untuk yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat, dengan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang diharapkan hukum. Untuk yang selanjutnya, unsur rule of law menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut APDC terdiri dari supremasi hukum, aturan-aturan hukum. Dua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Tiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta putusan pengadilan. Untuk selanjutnya, syarat-syarat dalam terselenggaranya pemerintah yang demokrasi menurut rule of law, yaitu yang pertama adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Tiga, pemilihan umum yang bebas. Empat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Lima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan untuk yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya, sejarah mengenai rule of law, yaitu konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada dan dikenal pada zaman Yunani kuno sekitar 350 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, dan telah dibahas oleh para filsuf di sana seperti Aristoteles dan Plato. Saat itu, konsep tentang hukum dalam bahasa Yunani disebut dengan nomos. Sedangkan pada tahun 1976, gagasan bahwa tidak ada siapapun di atas hukum menjadi sangat populer di Amerika Serikat, sehingga Thomas Paine menuliskan ke dalam sebuah pamflet bahwa di Amerika hukum adalah raja. Kemudian di tahun 1780, prinsip tersebut diabadikan dalam konstitusi oleh Massachusetts dan berdasarkan penemuan ICJ di Bangkok tahun 1969. Sebab berdasarkan sejarah Yunani kuno, adanya penegakan hukum bertujuan untuk mengatur, mengontrol
suatu negara yang dihadapkan oleh hukum. Untuk selanjutnya, supremasi hukum di Indonesia. Itu salah satunya, meskipun di dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun kita lihat dari beberapa kasus berikut merupakan upaya negara Indonesia untuk terus menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku, seperti kasus korupsi KPU dan KPUD, 2. Kasus illegal logging, 3. Kasus dan renegosiasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, 4. Khusus pedagang narkoba dan psikotropika. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang supremasi hukum. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.